Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Permita Indonesia yang kebetulan pada kesempatan ini ingin membuat video rekaman laporan dan pertanggungjawaban kami selaku Ketua Ikatan Keluarga Peninjauan Solo. Dan kebetulan saya menggunakan peci karya UMKM kreatif Kabupaten Tangerang sesuai filosofi orang Minang, di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Alhamdulillah ini bagian dari binaan dari kampus Universitas Permita Indonesia, dan tentu saja laporan pertanggungjawaban kami selaku ketua IKPS tidak terlepas dari bagian kegiatan pengabdian masyarakat kami selaku dosen. Untuk itu nanti kami harap berkenan para mini mama, datuk-datuk dan bapak wali negari dan tokoh masyarakat yang ada di kampung maupun rantau untuk senantiasa menonton video kami yang sudah kami rekam lengkap sebagai sebuah pertanggungjawaban kami selaku ketua IKPS yang dituju sejak tahun 2019 sampai 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan dalam rangka Munas Musyawarah Nasional Ikatan Keluarga Peninjauan Sayo ini, kami membuat video laporan pertanggungjawaban Munas IKPS pada hari ini Ahad 27 April 2025 yang dilaksanakan di Jalan Pedati Jakarta Timur. Tentu saja bahan presentasi ini pernah kami sampaikan juga dalam acara webinar Ikatan Keluarga Peninjauan Solok hari Kamis tahun 2020 dan diskusi offline di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Rabu 11 Mei 2022. Nah, tematik bahan presentasi saya tentu saja terkait dengan tugas kami selaku Ketua Ikatan Keluarga Peninjauan saya ini ranah rantau dengan inovasi bangun negeri. Jadi gerakan ranah rantau dengan inovasi bangun negeri. Itu kira tematiknya. Nah, ini yang mau saya sampaikan dalam video kali ini. Ini merupakan tawaran solusi bangun desa model nagari peninjauan menuju desa mandiri melalui kerjasama pentahelik perguruan tinggi, terciptanya kemandirian desa wisata berbasis industri atau ekonomi kreatif. Nah, ini sedikit kami menyampaikan biodata kami ya. Tentu saja ini tidak terlepas dari fungsi kami sebagai dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif dan saat ini menjadi rektor di Universitas Pramita Indonesia. Sementara jabatan-jabatan sosial kemasyarakatan ya kami beraktif di ICMI Orsanul Abad Jakarta Selatan ya, dan rukun warga ya, di Pondok Rezeki, Ketua Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat PCM Pasar Kemis ya, dan Gerakan Kepanis Buluaton Kuartir Wilayah Banten, dan Direktur Kerjasama Antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri Kuartir Pusat ya, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PWM Banten, Sejen Hukum dan Humas Gerakan Kepaduan Buluaton Kuartir Pusat ya, Ketua Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, Ketua Ikatan Keluarga Peninjauan Solok KPS, dan Ketua Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia, serta secara formal kami pernah menjadi dekan di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif dan saat ini menjadi rektor di Universitas Pramita Indonesia. Nah, tentu saja bahan presentasi kami ini kami coba kaitkan dengan kemampuan dan aksesibilitas kami sebagai dosen, di mana kami dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif juga aktif di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yakni di Universitas Muhammadiyah Tangerang, di mana basis dari perguruan tinggi yang kami kelola itu berbasis pada ekonomi kreatif ya, di mana ada prodi-prodi yang terkait dengan penerbitan, periklanan, penyiaran, desain komunikasi visual, desain mode dan sebagainya. Setidaknya itu bagian dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah,
Kemudian kenapa latar belakangnya kami menyampaikan ini? Tentu saja tidak terlepas dari kemitraan Polimi dan UMT ya. Diskusi webinar Ikatan Keluarga Penjual Solo Kamis 2 September 2020 dan kunjungan benchmarking ke Universitas Ciputra Surabaya 2018, tim jurnal reviewers Universitas Bunda Mulia, dan pendalaman hasil audiensi ke Dinas Pariwisata Kota Tangerang, audiensi ke Dinas Perhubungan Kota Tangerang tahun 2020, presentasi konsep rumah kreatif di hadapan Bapeda Kota Tangerang Agustus 2020, presentasi Parekraf UMT di Gerai Kreatif Kabupaten Tangerang tahun 2020, audiensi ke Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2021, hasil audiensi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Januari 2021, presentasi inkubator bisnis dan usaha Muhammadiyah Business Center di acara launching Digital Marketing Center MDC Dinas Perdagangan Kabupaten Tangerang, dan tentu saja ada startup digital menjadi mata kuliah wajib dari Kementerian serta Gerakan Nasional Pemuda Penggerak Pembangunan Desa. Itu bagian dari yang melatar belakangi kami kenapa membuat lapor ini terkait dengan apa yang sudah kami jalankan selaku Ketua Ikatan Keluarga Penjual Solo. Nah ini adalah cover proposal yang kami sampaikan tahun 2020, yakni proposal pengembangan potensi desa wisata berbasis industri kreatif, Eco Park Islamic Boarding School, Bukit Kacang Tinggi, Ranting Muhammadiyah Penjawan, Kecamatan 10 Kota di Atas, Kabupaten Solo. Nah, nanti di sini juga kami disampaikan ya, ada prolognya, tujuan visi dan misi, program strategi dan aksi IKPS, gambaran kinerja IKPS, peta jalan program kerja IKPS, sekilas koperasi PAIO sejahtera, dan sekilas pimpinan ranting Muhammadiyah Penjawan. Nah, tentu saja sebagai sebuah prolog, kita menyadari bahwa setiap orang yang memimpin sebuah organisasi tentu ada harapan-harapan yang ingin dicapai. Akan menjadi apa organisasi dalam kurun tertentu, setidaknya 5-10 tahun ke depan, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan. Yang dapat dilakukan hanyalah merencanakan apa yang kita inginkan. Bagaimana skenario untuk mewujudkan suatu perubahan, siapa memainkan peran apa, dan siapa yang menjadi the prime mover dan the agents of change. Tentu saja dengan asumsi bila perencanaan dikemas secara cermat dan mengikuti azas-azas manajemen, serta mengaplikasikan keilmuan multidisiplin, serta menyelaraskan rencana dengan strategi, maka ia akan menghadirkan sebuah optimisme. Itulah bentuk prolog dari hasil presentasi ini yang kami sampaikan kepada. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pokok-pokok pemikiran serta memberi gambaran komprehensif tentang berbagai hal yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Ikatan Keluarga Penjual Solo periode tahun 2019 sampai 2023. Jadi perlu saya sampaikan kepada khalayak bahwa sejatinya jabatan kami selaku Ketua IKPS berakhir tahun 2023. Cuma karena faktor COVID, juga kesibukan masing-masing anggota dan pengurus, baru tahun ini sempat kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti terpilih pengurus yang baru atau pimpinan baru yang bisa mengelaborasi program-program yang sudah kita laksanakan untuk ditingkatkan atau yang belum mungkin dikreasi untuk satu kegiatan pembaruan. Terima kasih. Nah, kami mencoba membuat visi dan misi IKPS. Kenapa perlu merumuskan visi dan misi IKPS? Adalah dalam rangka menjamin keberlanjutan sebuah program aksi dan diwadai oleh frame berpikir yang terstruktur dengan hasil yang kita harapkan juga terukur. Untuk itu visinya adalah menjadi organisasi penggerak potensi sumber daya ranah dan rantau untuk sebanyak manfaat. Adapun misinya adalah membentuk warga ranah dan rantau yang aktif meningkatkan potensi diri, progresif, menebar manfaat bagi negeri. Misi yang kedua adalah
mewujudkan kepedulian organisasi dalam 3 bina. Bina sehat, bina ilmu, dan bina usaha. Adapun misi yang ketiga adalah membangun jejaring usaha ranah rantau sebagai bagian dari komunitas Minang diaspora. Itu niatnya misi dari IKPS yang kita rumuskan pada tahun 2020. Nah, untuk itu, setelah memiliki visi dan misi, tentu ada program strategi. Setidaknya ada 4 program strategi yang kami coba rumuskan bersama-sama, yaitu satu, pengadaan atau penyediaan aset organisasi. Yang kedua, pemberdayaan aset organisasi. Yang kita pengembangan aset organisasi. Dan keempat, redistribusi aset melalui jaring organisasi. Jadi 4 program strategi utama dengan juga organisasi yang senantiasa belajar. Yang kedua, membina, memberdayakan, dan mengembangkan jaringan kemitraan baik ke dalam maupun keluar organisasi. Yang ketiga, mendorong dan memotivasi tumbuhnya semangat kewirausahaan dalam jaringan amal usaha milik organisasi dan atau warga organisasi. Yang keempat, membentuk amal usaha model milik organisasi dalam kerangka program aksi bina sehat, bina ilmu, dan bina usaha. Tuh, ada 4 program strategi dan juga ada 4 program aksi. Berikut adalah gambaran kinerja Ikatan Keluarga Perintis Solo periode Agustus 2019 sampai Juni 2020. Yang pertama, program pengadaan dan penyediaan aset. Yang pertama tentu saja kantor sekretariat. Ini penting sekali kita adakan kantor sekretariat. Namun demikian, perlu disadari bahwa sebagai sebuah organisasi sosial dan kemasyarakatan, kantor sekretariat IKPS masih bersifat nomaden, berpindah-pindah dari pengurus ke pengurus. Dan kebetulan pada periode kami, kantor sekretariatnya secara formal ada di rumah Pak Zamrides di Jalan Pedati, tempat kita munas hari ini. Namun demikian, dokumen-dokumen hampir kebanyakan dipegang oleh Pak Mulyadi di rumah beliau di sekretariat di daerah Parung. Jadi mengingat fleksibilitas pekerjaan kita semuanya untuk mengantisipasi yang bekerja sambil berorganisasi. Yang kedua tentu saja lahan ladang di puncak Gunung Rosa. Itu program pengadaan aset yang kedua. Ladang lahan di puncak Gunung Rosa ini adalah lahan yang mendapat aspek legal hibah dari para diri mama dan wali negari seluas 3 hektar lebih ya, dan kita sudah menanam pohon nilam ya di lahan tersebut, tentu saja dengan berkat bantuan hibah atau pinjaman dari Bapak Alek, dan kita berarti ada laporan tersebut oleh Koperasi Bayu Sejahtera di waktu pimpinan Pak Nasrullah. Nah, yang ketiga tentu saja membuat media sosial, website, IG, Facebook, Twitter, dan YouTube. Alhamdulillah IKP Solo sudah memiliki website ya, ikpsolo.id. Ya, namun demikian pada momen kita munas hari ini sepertinya perlu diperpanjang ya, biaya maintain dari website itu, karena bagaimanapun juga sebagai sebuah media komunikasi itu penting dan perlu gitu, untuk konteks dalam saat ini. Yang keempat tentu saja virtual office Zoom. Jadi kita juga membekali organisasi dengan virtual office Zoom ya. Pada seringkali virtual office Zoom ini kita gunakan untuk rapat-rapat online dengan pengurus lainnya, dan sekaligus juga bisa tayang di YouTube IKPS.
Dan juga yang kelima adalah membuat koperasi Pak Iyo Sejahtera dan membuat logo dan aktenya, dan sudah aspek legalnya sudah selesai, dan alhamdulillah sudah berjalan sesuai kemampuan ya. Dan keenam, potensi jejaring jalur distribusi hasil koperasi. Ada 10 IKPS wilayah yang sudah menyatakan kesanggupan untuk mengembangkan jalur distribusi hasil koperasi. Terus berikutlah program setelah aspek pengadaan, pengadaan aset, tentu saja pemberdayaan aset. Setelah aset diadakan, tentu kita berdayakan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019 kita mengirim pemuda penggerak pembangunan desa ya, 1 orang untuk ikut pelatihan belut di Bogor ya. Bogor waktu itu bentuk yang kita lakukan. Dan yang kedua tentu saja pembuatan Google Form database warga peninjauan 2019 sampai 2020 ya, 20 kakak ya. Situs website IKPS sebagai media promosi, publikasi, dan pembangunan jaringan kemitraan di jaring lokal, nasional, regional, dan internasional. Jadi kita sudah punya website juga ya, sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak. Yang keempat tentu saja penanaman pohon nilam sebagai gerakan amal usaha model. Ini usaha model, kita memilih pohon tanaman nilam ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada evaluasi untuk kedepannya menjadi apa gitu, silakan pengurus baru ya. Yang kelima, pembentukan koperasi serba usaha. Jadi sudah fix logonya. Dan tentu saja yang ketiga, program pengembangan aset. Yang pertama bentuknya rintisan koperasi Payo Sejahtera. Jadi bagaimana aset yang sudah kita kembangkan, maka kita sepakat membentuk koperasi Payo Sejahtera. Itu bulan Mei tahun 2020, persisnya hak legal atau aspek legalitas koperasi sudah kita terima dari Kemenkumham ya. Yang kedua, mendorong pembentukan jalur distribusi di 38 IKPS wilayah. Nah, sampai sekarang tentu saja sudah secara informal sudah ada semuanya, cuma secara formal masih belum ada pergerakan yang signifikan. Tiga, tentu saja pembuatan platform marketplace Pak Yo. Nah, mengenai marketplace Pak Yo ini memang sudah kita rintis, cuman ya baru berupa web, IG, Facebook, Twitter ya. Yang keempat tentu saja menyusun peta jalan pengembangan aset. Bagaimana aset-aset yang ada itu kita susun peta pengembangannya, bagaimana pemberdayaan dan juga pemanfaatan aset itu di masa depan. Berikut adalah program redistribusi aset. Nah, program redistribusi aset dalam bentuk pelatihan tanah belut bagi pemuda pelopor desa, Sukron, November 2020 ya. Hasilnya dia menjadi salah satu dari pengurus BUMNAK, Badan Usaha Milik Negara ya. Yang kedua, penyaluran bantuan stimulan warga terdampak COVID-19 Mei 2020 sebanyak 34 juta. Yang ketiga, penyaluran zakat mal warga IKPS Juni 2020 30 juta, ya, dapat 85 KK. Pengumpulan modal usaha koperasi Februari 2020 ya, sebanyak 120 juta. Mendorong terbentuknya IKPS wilayah di 34 provinsi sebagai organ jejaring distribusi hasil usaha koperasi Bayu. Yang karena tentu saja kajian agama, adat dan budaya dalam bingkai membangun wirausaha Islami jejaring Bayu. Yang kelima, mendorong dan memotivasi warga organisasi untuk ikut berkiprah dan memanfaatkan nama amal usaha jaringan
terpadu dalam bentuk Payu Cave, Payu Gallery. Nah, sebagai konsekuensi pendaftaran nama Pak Yus memiliki hak atas kekayaan intelektual milik KPS di Direktorat Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Kehakiman. Nah, inilah milestone renov rencana operasi Paringkraf kami lihat dari sudut pandang praktisi dan ekonomisi, di mana bagaimana cara kita membangun KPS dan perangkatnya ada di kampung atau di desa kita, di desa negari Panjawan. Ya, dengan target tentu saja internal legacy 2007 sampai 2020 ya, national awareness 2023 ya, regional efficiency 2023 sampai 2026, dan global competitiveness 2009, dan terakhir excellent research and vocational competition for the next. Sekilas Koperasi Prayo Sejahtera. Visinya adalah penggerak usaha warga orang rantau dalam platform ekonomi baru. Penjelasan logo ya, ini logonya. Logo ini lebih menunjukkan logo Koperasi Nasional dan di tengahnya ada logo Koperasi KPS. Warna hitam, warna merah, dan kuning tua di bawahnya melambangkan Tugu Tiga Sejarangan, melibatkan nenek mama, alim ulama, dan cerdik pandai agar koperasi ini menjadi tepat guna dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Ketika tentu saja alasan garis berwarna hitam, merah, dan kuning tua karena koperasi dan urutan ketiga warna tersebut merupakan lambang Marawa yang sudah lama menjadi warna adat di kita di adat Minangkabau. Nah, ini gambaran dari Ikatan Keluarga Penjual Sayo. Kita sudah punya website dan di websitenya ada promosi rondang pucuk ubi ya, sambal lado potai, sambal lado sambung. Ini semua contoh-contoh produk lokal yang sejatinya kita perlu membantu untuk mempromosikannya agar laku jual di Kota Tangerang atau provinsi lainnya. Tapi bayangkan bagaimana hubungan antara KPS dengan warga rantau ya. Makanya Munas ini sebetulnya bebas, siapapun yang boleh ikut. Jadi kalau belajar dari desa-desa yang maju se-Indonesia, terutama desa yang di sekitar kita saja penjauhan, seperti Desa Sanjay, Desa Kapau, dan Desa Sanjay, Kapau, Desa Kubang ya.
itu semua bagaimana perantaunya aktif dan bergiat menjejaring dan membranding usaha milik keluarga di uh, ranah itu. Untuk itu, setidaknya ada tiga fungsi warga ranah. Creating, making, dan producing. Mencipta, membuat, dan memproduksi. Kalau warga rantau, branding, jejaring, marketing. Branding, jejaring, dan marketing. Itu untuk warga ranah rantau. Oke ya. Nah, dalam konteks pendidikan ada input, proses, output, outcome. Di sini ada ruang belajar, ada ruang inovasi. Inovasi ya. Ada ruang belajar itu maksudnya mulai dari educating, developing, innovation, bridging, branding. Kalau militer, actuating, collaborating, organizing, networking, empowering, modeling, dan serving. Ya. Kemudian dalam berproses, ada mata kuliah kewirausahaan dan penulisan, PWM, PKM, ya, PABD, Expo, Tim Nasional, dan hibah-hibah yang ada di Dikti, dan sebagainya. Nah, dalam konteks educating, developing, innovating, branding, dan bridging, itu adalah ranah pekerjaan dosen dan mahasiswa secara akademik di dalam kampus. Nah, kalau ranah kreativitas dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara profesional, kita lihat mulai dari kemitraan, jejaring, UPT, UPT Selingkuh, dan inovasi pendidikan. Nah, kalau yang hasil karya kreativitas dosen dan mahasiswa secara akademik, itu bisa dikategorikan sebagai ranah dan jasa binaan pusat inovasi. Sementara produk dan jasa profesional hasil inovasi adalah yang tadi pembuatan kartu dan juga eh, website dari IKPS. Gitu ya. Oke, nah outcome dari proses ini kita harapkan kita bisa mencetak dan melahirkan manusia-manusia yang siap menjalankan roda pemerintahan dari segi kemampuan kita melakukan layanan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini adalah ikon animasi dari 17 subsektor ya. Ada komunitas pekerjaan periklanan ya, MV, Foti, Publi, Printi, Peki, Devi, Crafty, Culinary, Filmi, Styli, Fresh, Animasi, RC, Reddit TV. Nah, inilah bentuk simbol dari logo-logo. Dan untuk komunitas periklanan, fotografi, penerbitan, publi, right? Percetakan, dan sesungguhnya sampai transportasi. Nah, ini lahan dari lokasi kerja kurang lebih 40 kilo dari kota Padang, sekitar 10 kilo dari kota Solok. Yang kita miliki di puncak Kasmarosan atau Kastil. Nah, jadi konteksnya kita lebih pada edutainment, tourism, wisata, dan entrepreneurship. Oke, ini bentuk gedung yang sedang kita persiapkan dibangun di lokasi lahan 5 hektar tadi ya. Nah, ini adalah seremoni kita penyerahan berkas wakaf dari datuk-datuk dan mama kita serahkan ke pimpinan pusat Muhammadiyah yang langsung diterima oleh Buya Anwar Abbas. Dan inilah gedung-gedung yang dibangun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji senilai 500 juta atau setengah M ya. Mudah-mudahan nanti pengurus yang baru bisa terus membangun komunikasi dengan beberapa pihak sehingga peluang-peluang hibah dan bantuan donasi tanpa dikait dengan harus mengutang ya bisa
peroleh. Karena salah satu dari eh, janji Bupati waktu kita ketemu di rumah beliau di saat Lebaran, beliau mengatakan asal perantau sudah membangun jalan, apalagi minimal 3 rumah di kawasan Bukit Candagi, maka urusan jalan, listrik, dan air adalah urusan saya selaku Bupati. Tuh. Mudah-mudahan nanti eh, pengurus yang baru bisa lebih intens mengawal dari kebijakan apa yang sudah diputuskan oleh Muda setempat. Nah ini Pak Tibradi sama Gus Riyadi ya, Gus Yanto di depan tanda terima dan juga disaksi oleh pengurus PPK lainnya. Nah, ini juga bagian dari prosesi laporan kami di kampus Universitas Muda Sumatera Barat dan juga di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya. Nah, ini kondisi kita mengadakan penanaman pohon bersama ya, gerakan menanam pohon oleh Buya Ambiasa selaku wakil sekjen MUI yang berkenan hadir sehingga menyemangati warga peninjauan yang ada di lokasi maupun yang sedang tidak ada di lokasi. Ini Solo Eco Park yang menjadi bagian impian kita bersama untuk bisa kita wujudkan ya. Ini Bayo Eco Park, right? Oke, ini kapalnya ya. Ini ada bentuk kapal, ada bentuk kapal api ya. Nah ini kami akhiri presentasi kami dalam konteks laporan pertanggungjawaban di KPS. Kami berharap ke depan tetap dibangun sinergi antara IKPS, PRM, dan Koperasi SAIO, Koperasi Payo Sejahtera. Dan tentu saja selain sinergi secara kelembagaan di atas juga harus ada sinergi individu ranah rantau dengan inovasi bangun negeri. Lakukanlah inovasi-inovasi oleh para perantau di rumah tanahnya yang masih aspek legalitas yang kuat ya, dibangun sehingga bisa memberikan nilai tambah dan juga tempat potensial belanja barang dan modal ketika liburan oleh para uh, pemuda-pemuda yang sedang berkuliah atau bagi yang bekerja di luar negeri tujuan. Yang ketiga tentu saja ada wacana Bumtau, Badan Usaha Milik Perantau, wadah ekonomi baru, warga ranah dan rantau. Gitu. Itu ya. Oke, jadi kami ucapkan terima kasih kepada berbagai yang sudah menyaksikan video ini untuk bisa dapat dipahami dan tentu saja sebelum kami akhiri kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para pengurus khususnya dan kepada Pak Des yang sudah rutin setiap tahun mengadakan pertemuan di rumahnya dan kita disuguhi dengan makanan-makanan yang enak ya. Dan kita terima kasih sekali. Dan pada Munas kali ini sejatinya ada 4 warga pendidikan yang menawarkan kepada kami untuk jadi tuan rumah Munas. Artinya secara kuantitas ada peningkatan ekonomi warga rantau yang tadinya hanya antara Pak Des sama Datu Fauzi ya yang selalu menjamu makan kita Munas-Munas dan sekarang bertambah orang yang siap untuk jadi tuan rumah. Artinya ada peningkatan ekonomi bagi warga pendidikan yang rantau. Namun demikian, secara organisasi, kita berharap ke depan organisasi IKPS adalah organisasi yang mandiri dan memiliki potensi income generating dari berbagai sumber, baik itu dari usaha iuran para perantau maupun membangun usaha model, apakah itu koperasi atau PT atau apapun gitu. Tentu saja jika kita bersama-sama kompak memanfaatkan nama brand Pak Iyo contohnya, ya, melalui penjualan atau pengadaan keripik Pak Iyo atau apapun bentuknya ya. Yang penting namanya Pak Iyo ya. Bicara Pak Iyo Allah itu milik brand orang peninjauan. Nah kalau itu bisa di branding tentu
saya yakin IKPS ke depan akan menjadi organisasi yang mandiri dan bisa membiayai sendiri dengan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada di bangunnya sendiri. Jadi pada saat Munas tahun 2019 kami menerima semacam berita acara, di mana dalam berita acara itu ada sisa anggaran sekitar 17 atau 18 juta yang kami terima dari Bandar Lama, dan dana itu kami dapatkan informasinya adalah untuk supaya pengurus yang mengelola atau memimpin IKPS mencari lahan kosong di sekitar Parung untuk dijadikan sekretariat kantor IKPS. Nah, namun demikian, setelah kami pelajari, kami diskusi, dan juga melihat lokasi, kalau ke Parung siapa yang mengurus, akhirnya ada peluang kita eh, ikut dalam proses pengadaan lahan seluas 4 hektar di Sukabumi, yakni waktu kami dekan di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, alhamdulillah kami titip 100 meter untuk IKPS untuk nanti bisa dikomunikasikan dengan Rektor Universitas Muda Tangerang, lahannya mana, sehingga memungkinkan apakah oleh pengurus baru akan dialihkan ke lokasi lain untuk dijual, dijadikan modal membeli yang baru, atau biarkan itu adanya di lokasi UMT Boarding School. Namun demikian ada komitmen dengan kampus UMT untuk berbagi hasil sewa dari lahan yang ada di boarding itu, sehingga kita bisa memiliki media komunikasi yang terus-menerus dibangun oleh teman-teman pengurus KPS maupun pimpinan ranting media, baik itu ke UMT maupun UMSB, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Karena bagaimanapun juga waktu kami presentasi konsep Ekopark di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kami menitipkan ke rektor supaya lahan 4 hektar itu yang sudah kita sah memiliki sebagai aset wakaf, untuk turut bertanggung jawab memberdayakan aset itu sebagai aset itu bisa produktif sebagai sebuah wakaf produktif. Dan waktu itu rektornya berjanji akan menjadi kan bagian dari lab dari Fakultas Pertanian atau Fakultas Kehutanan ataupun Fakultas Pariwisata. Nah, sudah berkunjung dekan Fakultas Ekonominya ke sana, ada juga Fakultas Kehutanannya, mensurvei sifat dan karakteristik tanah yang ada di kampung kita ya. Tapi nyatanya infonya, hasil risetnya, lahan-lahan tanah kita yang di kampung itu tidak layak untuk pertanian secara masif. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sedang diupayakan oleh teman-teman pimpinan Ranting Muhammadiyah Peninjauan yang sedang mengajukan proposal tambahan hibah dari PPK maupun Lazismu, baik itu lahan, baik itu pengadaan bibit maupun eh, operasional kegiatan pesantren Eco Park Islamic Boarding School Paring Cravers ya. Mudah-mudahan nanti eh, baik itu lahan 5 hektar yang dikelola oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah maupun 5 hektar dikelola koperasi Pak Yus Cetera bisa menghasilkan income produktif yang juga mensupport kegiatan operasional organisasi. Jadi intinya kita mencoba IKPS membangun kampung dengan prinsip tangan di atas atau tangan memberi. Kita tidak minta sumbangan, tapi ada aspek yang kita lakukan untuk orang kita berdayakan, warga kita bantu, sehingga muncullah eh, kewajiban hak untuk memberikan sumbangsi pendanaan dan akhirnya organisasi bisa mandiri dari kegiatan yang ada di kampung maupun di rantau. Nah, itu mungkin sebuah laporan di kami. Mudah-mudahan para Nini Mama, Wali Negari, dan juga para datu-datu lainnya, dan juga pengurus IKPS yang lama, kami atas nama jajaran pengurus tentu mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, sehingga pada kesempatan Munas ini dapat terpilih pengurus baru yang nanti juga
akan memikirkan bagaimana membuat perumahan yang lebih produktif dan bisa memberdayakan aset setidaknya di lahan 10 hektar dan gedung 3 ruang yang kita miliki menjadi aset produktif yang saat ini sudah menjadi milik organisasi untuk bisa kita berdayakan sosial. Demikian laporan ini. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.